Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu tema yang sudah ditetapkan untuk kita seputar kesatuan di dalam keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, membangun sebuah keluarga yang bahagia tentu menjadi impian kita semua. Semua yang ada di sini nggak peduli sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, pasti mendambakan suatu keluarga yang bahagia. Tapi tentu saja untuk mencapai ini bukan hal yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah karena akan banyak halangan dan rintangan juga tantangan di dalam membangun sebuah keluarga yang kuat. Saudara-saudara, di dalam perkembangan zaman yang begini cepat, berubah, membuat banyak orang semakin bersifat individualistis. Di dalam zaman seperti ini, keluarga seringkali dianggap hanya sekedar struktur sosial atau institusi lembaga yang membentuk budaya, kebiasaan di dalam sebuah komunitas. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa keluarga itu bukan sekedar susunan hierarki individu yang membangun struktur sosial atau budaya dalam komunitas kita. Tapi keluarga menurut Alkitab itu adalah unit spiritual. Yaitu bahwa keluarga itu dibentuk oleh Allah secara khusus. Dirancang oleh Allah secara khusus untuk tujuan mendemonstrasikan karakter-karakter Allah di dalam kehidupan kita. Unit spiritual ini saudara memang dirancang oleh Allah, punya tujuan yang khusus dan juga cara yang khusus di dalam mencapainya. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu bahwa mereka mewakili Allah di dalam kehidupan ini. Mereka diberikan otoritas kuasa untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi dan menguasainya. Tetapi saudara, tujuan daripada Allah membentuk keluarga ini dengan menyatukan Adam dan Hawa, gambar dan rupa Allah ini bukan hanya sekedar untuk beranak cucu, bukan hanya sekedar untuk menjadi banyak dan menguasai bumi ini, tetapi juga Allah mau mereka tahu bagaimana caranya di dalam mereka melakukan tugas-tugas ini. Allah ingin mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Allah ingin mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah ingin mereka melengkapi dari apa yang kurang di antara mereka dan saling membangun. Sehingga berkat-berkat yang sudah Allah sediakan, yang sudah disediakan Allah bagi mereka itu bukan hanya dapat dirasakan di dalam keluarga, tapi juga bisa dibagikan, bisa menjadi berkat bagi kehidupan di sekelilingnya. Dan itulah yang disebut sebagai dengan keluarga yang ilahi. Keluarga yang terpanggil memang sesuai dengan tujuan Allah membentuk keluarga. Kita di sini adalah anak-anak Allah. Kita di sini hidup dalam sebuah keluarga yang menjadi satu unit spiritual. Oleh karena itu, suka atau tidak suka saudara, siap atau tidak siap, semua yang ada di sini terpanggil untuk membangun satu keluarga yang bukan hanya menerima berkat-berkat ilahi, tapi juga mau diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Jadi keluarga di sini saudara, untuk menjadi keluarga yang ilahi ini, jadi bukan hanya tergantung pada seorang ayah saja yang punya tanggung jawab untuk menjadi contoh, menjadi imam dalam keluarga. Juga bukan hanya bergantung pada ibu, dari doa-doa ibu ataupun didikan ibu kepada anak-anaknya supaya memiliki karakter-karakter ilahi, dan juga bukan bergantung pada anak-anaknya juga, ya, yang hanya disiplin, melakukan, menghormati orang tua. Tidak hanya tergantung dari salah satu pihak, tetapi
Keluarga ilahi itu bergantung dari tiap-tiap individu di dalam keluarga ini. Semua saling bergantung, saudara. Jadi kalau ada satu individu yang lemah atau tidak sehat, otomatis keluarga ini akan mempengaruhi keluarga ini menjadi lemah dan tidak sehat juga. Tapi kalau ada satu individu ini, semua individu ini sehat dan kuat, saudara, otomatis keluarga ini akan sehat dan kuat. Yang saya maksudkan sehat dan kuat di sini bukan hanya secara fisik, ya bukan hanya secara ekonomi atau finansial, itu sangat penting. Tetapi jangan sampai hal-hal yang jasmani ini membuat hal-hal yang rohani kita lupakan. Hal-hal yang sementara ini melupakan sesuatu yang kekal. Karena dimulai dari hal-hal yang rohani, justru itu akan menuntun kita kepada hal-hal jasmani yang lebih terkendali, saudara. Ya, lewat hal-hal yang rohani, kita bisa dapat mengendalikan kita untuk tidak terbawa arus dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah sebabnya, saudara, pada topik khotbah saya hari ini berbicara tentang satu keluarga yang berakar kuat dan kokoh. Di mana keluarga yang kuat dan kokoh itu akan bergantung juga pada tiap individu yang ada di dalamnya. Enggak peduli dia sebagai ayah, enggak peduli dia sebagai ibu atau anak, atau anggota keluarga yang lain. Kita akan belajar lewat firman Tuhan. Tadi dikatakan, hanya Yesus yang aku andalkan, hanya Yesus yang aku percaya. Mari kita belajar dari perkataan Yesus tentang perumpamaan pokok anggur yang diambil dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Kalau kita benar-benar mengandalkan Yesus, kita percaya pada Yesus, berarti kita juga mau mendengar ajaran-ajarannya. Kita mau mentaati aturan-aturannya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 12 tentang pokok anggur. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar perumpamaan ini ya sejak dari sekolah minggu. Kita akan kembali lagi belajar ayat-ayat penting ini. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya sehingga ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan pokok anggur ini sebenarnya sederhana sekali ya saudara ya. Sudah jelas sekali saudara. Saudara baca sekali pasti sudah mengerti. Jadi buat apa lagi dengerin khotbah saya gitu ya. Jadi kita tutup saja gitu ya. Bapak Ibu,
Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang tadi kita baca pengajaran dari Yesus ini saudara, kita bisa membagi ke dalam 3 bagian. Yang bagian yang pertama itu ayat 1 sampai ayat 3 itu berbicara penjelasan tentang perumpamaan pohon anggur atau pokok anggur. Apa yang sebenarnya diharapkan dari pokok anggur ini. Dan yang kedua itu bicara tentang syarat-syaratnya. Jadi ada ketetapan yang harus dilakukan untuk supaya ranting-rantingnya itu menjadi sehat dan berbuah banyak. Dan yang ketiga itu bagaimana kita bisa merealisasikannya untuk menjadi ranting yang berbuah banyak. Untuk menjadi ranting yang sehat ini. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian yang pertama saudara, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Artinya saudara, ada pokok anggur yang enggak benar gitu loh saudara. Ada pokok anggur yang salah, ada pokok anggur yang tidak sejati. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya, dia menggunakan perumpamaan pokok anggur atau pohon anggur. Karena saudara, di dalam perjanjian lama, karena waktu itu perjanjian baru kan belum ditulis ya saudara. Pada zaman Yesus itu kan mereka berfokus pada perjanjian lama, kitab mereka. Perjanjian baru belum ditulis oleh murid-muridnya. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara tentang pohon anggur, bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang Yahudi atau murid-murid Yesus, kita tunggu gimana? Lanjut ya. Oke. Ya, jadi ketika Yesus berbicara tentang pohon anggur, saudara, bangsa Yahudi, orang Israel itu, murid-murid Yesus, itu sudah tahu yang dimaksudkan Yesus itu adalah umat Israel, umat Allah. Karena di dalam perjanjian lama, umat Israel itu berbicara, pohon anggur itu adalah lambang daripada umat Israel. Di dalam Mazmur 80 ayat 9, Daud menuliskan seperti ini saudara, telah Tuhan ambil pohon anggur dari Mesir. Jadi ketika Allah memanggil mereka dari perbudakan di Mesir, Daud mengatakan ini adalah pohon anggurnya Allah. Telah diambil dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Jadi ketika Yesus berbicara tentang pohon anggur saudara, Yesus sedang berbicara adalah umat Israel yang sebenarnya sudah dipilih oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi umat Allah yang kudus. Bangsa Israel sudah secara khusus dipanggil dan dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa saudara? Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu tujuan Allah memanggil bangsa Israel sebagai pohon anggurnya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel itu mengkhianati Allah saudara. Bangsa Israel sebenarnya dipilih untuk tujuannya menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah yang benar. Supaya bangsa-bangsa lain bertobat dan hanya menyembah Allah Israel, Allah yang hidup. Tetapi apa yang sudah Tuhan panggil ternyata tidak terjadi. Justru sebaliknya saudara, bangsa Israel malah mengikuti bangsa-bangsa yang lain. Mereka meninggalkan Allah mereka, mereka menyembah berhala-berhala. Itu sebabnya berkat yang Allah sediakan berubah menjadi kutuk. Mereka dihancurkan, mereka benar-benar dihapus oleh Allah. Menjadi budak dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan inilah faktanya saudara. Pohon anggur yang sudah dipilih oleh Allah, yang tadinya supaya berbuah banyak, justru menjadi pohon anggur yang liar saudara. Ternyata ada pohon anggur yang dipelihara dan ada pohon anggur yang liar, yang tumbuh liar. Dan itu biasanya saudara, anggur yang tumbuhnya liar itu tidak teratur, bercampur aduk dengan ilalang. Dan biasanya konon buahnya itu kecil-kecil dan asam. Itu sebabnya Nabi Yeremia di dalam pasal 2 ayat 21 mengatakan begini saudara. Bahwa Allah sudah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Sebagai benih yang murni.
tetapi betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi ketika Yesus berbicara tentang akulah pohon anggur yang benar, Yesus sedang berbicara bangsa Israel itu pohon anggur, tetapi mereka bukan pohon anggur yang benar, bukan yang sejati. Tapi Yesuslah pohon anggur yang benar itu, yang sejati, yang diharapkan Allah untuk memiliki banyak buah. Dan di sini dikatakan yang kedua adalah Allah Bapa yang menjadi pengusahanya, Allah Bapa yang menjadi pemiliknya. Tentu saja saudara, kalau Bapa menjadi pemiliknya, Bapa ingin melihat pohon anggur ini dapat berbuah banyak, ya, dapat berbuah banyak. Itu sebabnya Allah sendiri yang akan menjaga, Allah sendiri yang akan merawat, Allah sendiri yang akan membersihkan ranting-rantingnya sehingga ranting-rantingnya itu bisa berbuah banyak. Itu sebabnya di dalam ayat selanjutnya, ayat kedua, Yesus mengatakan, kalau ada ranting yang padaku tidak berbuah, pasti dipotong sama Bapak. Nah lu saudara, kalau enggak berbuah, dipotong sama Bapak, dan ranting yang berbuah dibersihkan supaya buahnya semakin banyak. Ya, jadi kalau kita melihat di sini saudara, Bapak itu enggak main-main saudara. Dia memanggil Yesus sebagai pokok anggur dan ranting-rantingnya dijelaskan di dalam ayatnya yang kelima. Kamu adalah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya saudara. Kalau di antara kita ada yang tidak berbuah saudara, Bapak akan potong loh saudara. Bapak akan potong ya. Dan apalagi ayat selanjutnya dikatakan akan dibuang menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api. Tapi bersyukur saudara, ternyata Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, tetapi kamu memang sudah bersih. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sekalipun ada ranting yang tidak berbuah, yang akan dipotong oleh Bapa, tapi kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi lewat di sini saudara, sebenarnya kita belajar dua macam ranting di sini saudara. Ada ranting yang tidak berbuah, itu adalah murid-murid Yesus, pengikut Yesus, tapi dia tidak berbuah. Itu yang akan dipotong, dibuang, dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi ada ranting-ranting yang sejati saudara. Ada murid-murid Yesus yang benar. Ada pengikut-pengikut yang sejati. Dan murid-murid Yesus yang sejati, lewat ayat ini saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita benar-benar murid Yesus yang sejati, kalau kita benar-benar pengikut Yesus yang sejati, maka seharusnya kita bertumbuh dan berbuah, saudara. Kalau kita tidak bertumbuh dan berbuah, jangan-jangan kita bukan murid Yesus yang sesungguhnya. Sebab di dalam gereja ada murid yang sesungguhnya, ada yang tidak. Hal ini dibuktikan lewat Yesus sendiri. Contohnya siapa saudara? Yudas. Yudas di sini saudara, dia murid Yesus saudara. Dia meninggalkan segalanya untuk Yesus saudara. Dia mengikuti kemana Yesus pergi. Dia juga mendengarkan semua khotbah-khotbah Yesus. Tetapi apa yang menjadi motivasi Yudas mengikut Yesus? Itu menjadi penting saudara. Yudas mengikut Yesus karena dia ingin uangnya saudara. Karena dia ingin hartanya saudara. Dia ingin kedudukannya saudara. Dia menganggap bahwa Yesus menjadi Mesias. Nanti dia akan menjadi menteri-menterinya. Dia akan duduk memerintah bersama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus selalu bicara bahwa dia harus mati. Dia harus ditangkap. Dia harus dianiaya. Dan itu yang membuat Yudas menjadi kesal saudara. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan diserahkan di Yerusalem, aku akan disiksa, aku akan menderita, aku akan mati. Yudas akhirnya, buat apa saya ikut Yesus kalau nggak dapat apa-apa? Dan dia menjual Yesus. Dan itulah saudara contoh daripada sebenarnya murid yang sejati atau bukan yang sejati.
Jadi saudara, beberapa poin penting yang kita bisa ambil dalam ayat-ayat ini saudara. Sebenarnya mengajarkan kita untuk merefleksikan diri kita lagi saudara. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah aku sungguh-sungguh murid Yesus? Apakah aku sungguh-sungguh pengikut Yesus? Kalau memang saudara dan saya ini adalah pengikut Yesus, maka seharusnya saudara ada kerinduan untuk saudara bertumbuh dan berbuah untuk Allah. Pasti. Kenapa saudara? Karena di dalam setiap hati orang percaya sudah ada roh Allah di sana. Pasti ada satu kerinduan. Dan poin penting lainnya saudara, bahwa kalau kita benar-benar murid atau pengikut Yesus yang sesungguhnya, kita harus yakin bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang spesial saudara. Orang-orang yang khusus yang memang sudah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Untuk bukan hanya menerima berkat-berkat ilahi, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Menjadi terang dan garam dan memiliki hati seorang murid. Menjadi pengikut dan murid yang sejati. Menjalani kehidupan yang berbuah banyak saudara. Berbuah banyak ini bukan berarti bahwa kita harus menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil, atau kita bisa membuat orang bertobat ikut Yesus. Bukan itu saudara. Sebab Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, yang dia tanya bukan berapa banyak orang yang sudah kamu baptis. Enggak saudara, berapa banyak orang yang sudah kamu selamatkan. Enggak loh. Ya. Karena itu bagiannya Tuhan menyelamatkan, bukan bagian kita saudara. Ya, kita hanyalah alat untuk menyampaikan kebenaran. Masalah keselamatan itu bagiannya Tuhan saudara. Kita diajarkan untuk menolong satu dengan yang lain, memperhatikan satu yang dengan lain, menyaksikan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Masalah keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Makanya kalau pendeta berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis, nggak ada pendeta yang disebut juru selamat. Betul nggak? Yang disebut juru selamat itu cuma Yesus, walaupun pendeta itu membaptis 3.000 orang. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Tetapi yang Yesus tanya ketika dia datang ke dunia kedua kali, apa saudara menurut kitab Ibrani? Masih adakah iman di bumi ini? Masih ada iman enggak? Masih enggak ada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus dan melakukannya? Itu yang Yesus tanya. Ya, jadi di sini saudara, di dalam bagian yang kedua, di sini Yesus mengajarkan apa yang menjadi kunci untuk memiliki kehidupan yang berbuah banyak. Di sini Yesus mengatakan, kalau kamu ingin berbuah banyak, syaratnya saudara cuma satu, kamu harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita. Sebab sama seperti ranting, tidak mungkin dia bisa berbuah kalau dia tidak tinggal di dalam pohon anggur. Sebab kamu juga tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah ini jaminan saudara. Ini jaminan. Jadi bukan insya Allah kamu akan berbuah. Enggak saudara. Setiap orang yang tinggal di dalam Yesus, pasti sedikit banyak akan berbuah saudara. Pasti saudara. Dan ketika dia mulai berbuah, Allah sendiri yang akan terus membersihkannya. Allah sendiri yang terus akan menguduskannya. Sehingga akan terjadi pertumbuhan rohani. Akan terjadi kedewasaan rohani. Di dalam menghadapi setiap masalah kehidupan ini. Bukan hanya mereka bisa mengatasi masalah. Tapi mereka akan memberikan contoh bagaimana caranya mengatasi masalah. Bagaimana mengatasi rintangan dan halangan-halangan itu. Sebab banyak saudara. Ya, saya coba-coba mencari survei kira-kira apa alasan yang paling besar menyebabkan perpecahan di dalam keluarga, perceraian dalam keluarga. Saudara tahu enggak apa? Ternyata nomor satu saudara, pertikaian dan perselisihan yang terus menerus. Itu nomor satu. Ya, yang kedua masalah kesetiaan, yang ketiga ekonomi. Tapi saya memang nggak terlalu setuju dengan hasil survei ini karena perselisihan dan pertikaian itu kan indikatornya saudara ya. Tapi kan ada penyebabnya kenapa bertikai terus kan begitu ya. Kenapa berselisih terus? Bisa saja masalah kesetiaan, bisa saja masalah
ekonomi, ya apapun itu saudara. Tetapi itulah yang kemudian memecah belah atau melemahkan kesatuan di dalam keluarga. Tetapi bagi orang-orang yang dewasa rohani, saya percaya ada kekuatan yang bukan dari kekuatan sendiri, tapi dari Roh Allah yang tinggal di dalamnya. Kekuatan untuk terus bertahan, kekuatan untuk terus melakukan janji-janji kesetiaannya. Karena pernikahan itu adalah lambang daripada perjanjian antara Allah dengan umatnya, saudara. Bukan hanya antara suami dan istri, tetapi antara keduanya dengan Tuhan. Jadi di sini saudara, kalau kita melihat ada 10 kata tinggal hanya di dalam ayat keempat sampai dengan ke-10 itu ada 10 kata tinggal. Artinya kata tinggal ini menjadi penting. Orang-orang yang terus-menerus secara konsisten tinggal di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus maka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, orang-orang yang tinggal di dalam Yesus itu artinya orang-orang yang selalu mengandalkan Yesus, saudara. Orang-orang yang selalu mengikuti apa kata Yesus. Seperti lagu tadi, saudara nyanyi-nyanyi. Saudara ngerti gak sih sebenarnya hanya Yesus yang aku andalkan gitu loh. Saudara sebenarnya ngerti gak sih hanya Yesus yang aku percaya. Kalau Yesus andalkan, kalau saudara mengandalkan Yesus dan percaya Yesus, saudara harus dengerin apa kata Yesus, betul enggak? Kalau saudara andalkan, saudara ikuti kata Yesus. Kalau saudara percaya, saudara dengarkan dan lakukan. Sebab kalau saudara tidak lakukan atau tidak mendengar suara Yesus, itu bohong saudara. Saudara enggak hanya nyanyi-nyanyi saja mengandalkan dan percaya, tapi saudara tidak pernah mau mendengar suaranya. Itu sebabnya orang-orang yang tinggal di dalam Yesus itu orang yang bergantung dan berharap pada Yesus. Selalu melibatkan Yesus di dalam kehidupannya. Tapi orang yang di luar itu orang yang berjalan sendiri, menggunakan hikmatnya sendiri, kekuatannya sendiri. Nah, di dalam ayat yang bagian yang terakhir, maka Yesus menjelaskan saudara, bagaimana tinggal di dalam Yesus. Di dalam ayat yang ke-7 ke-8, Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Yesus sekarang menambah jelas lagi nih. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, pasti Tuhan beri saudara. Saya minta rumah gak dikasih-kasih saudara. Saya minta mobil gak dikasih-kasih saudara. Mungkinkah saya belum tinggal di dalam Yesus atau firman-Nya tidak? Ya kadang-kadang kita seringkali menyalahartikan ini, meminta apa saja seolah-olah meminta apa yang kita suka begitu saudara. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, ini kan kita mau belajar berbuah buat Allah, betul enggak? Memberikan buah. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin meminta supaya kita hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi seorang ayah yang diberkati dan memberkati ibu, anak, keluarga. Ya ini saudara. Ya, jadi permintaan untuk bertumbuh dan berbuah, minta apa saja, maka Tuhan pasti akan berikan itu. Sebab dengan cara beginilah Bapa dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak. Dan Yesus terakhir menutup begini saudara, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan, kalau kamu benar-benar muridku, pasti kamu akan minta kepada Allah untuk selalu bukan hanya mencari berkat, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah permintaannya saudara. Jadi kalau kita meminta ini, pasti saudara, pasti Tuhan pasti kasih saudara. Kalau kita benar-benar ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini saudara, jadi ditegaskan, ya memang ditegaskan, memang ada dua macam kan doa. Saya sudah pernah singgung di sini. Yakobus mengatakan ada doa yang tidak dijawab. Doa yang tidak dijawab adalah doa yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan kita. Ya, kamu menginginkan sesuatu dan kamu tidak mendapatkannya. Karena kamu tidak berdoa atau kamu berdoa tapi kamu tetap tidak mendapatkan apa-apa karena doamu dipakai untuk memuaskan keinginan-keinginan kamu. Tetapi di dalam Yohanes jelas mengatakan bahwa dalam Yohanes dia mengatakan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu sebabnya doa Bapa kami mengajarkan saudara.
jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu pasti terjadi, saudara. Ya, doa yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi saudara, memang untuk tinggal di dalam Yesus, seperti apa tinggal di dalam Yesus? Sederhana, saudara. Yohanes itu menjelaskannya di dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 6. Di situ dikatakan begini, persis sama, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi orang yang mengatakan aku akan tinggal di dalam Yesus itu wajib hidup seperti Yesus. Wajib, saudara. Jadi hukumnya hukum wajib, bukan hukum sunnah. Ya, wajib. Nggak boleh pilih-pilih. Hidup seperti Yesus. Makanya saudara di dalam Lukas, Yesus mengajarkan seperti ini, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Ada dua kata mengikut di situ, saudara. Mengikut yang pertama itu opiso. Mengikut yang kedua itu akalauteo. Itu beda arti, saudara. Yang pertama, kalau setiap orang yang mau mengikut aku, artinya orang yang mau menjadi murid Yesus. Karena zaman dulu, kalau orang mau jadi murid Yesus, itu mereka harus meninggalkan rumahnya. Mereka harus cari guru dan ikut kemana gurunya pergi. Seperti Paulus ikut Gamaliel, kemana dia pergi. Itu opiso, mengikut menjadi murid. Tetapi yang kedua, Yesus mengatakan dia harus menyangkal diri pikul salib dan mengikut aku. Yang kedua artinya melakukan apa yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Menyatakan kasihnya kepada semua orang. Itu sebabnya di bagian yang kedua, cara untuk kita bertumbuh dan berbuah bukan hanya tinggal di dalam Yesus, tetapi di dalam ayat yang terakhir, Yesus mengatakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan selanjutnya apa di situ, saudara? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi ada dua, saudara. Pertama tinggal di dalam firman, yang kedua tinggal di dalam kasih. Seperti apa tinggal di dalam kasih? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Jadi tinggal dalam dikasih-kasihku sederhana, saudara. Tinggal di dalam kasih Yesus itu artinya saudara lakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Itu hukumnya wajib, bukan hukum sunnah begitu. Saudara harus benar-benar melakukan apa yang Yesus lakukan. Di sini dikatakan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, demikian juga kamu harus tinggal di dalam kasih-Ku. Semua ini kukatakan supaya sukacita Yesus ada di dalam kamu dan sukacita kamu itu menjadi penuh, menjadi sempurna. Dan Yesus menutup yang terakhir, saudara. Ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itu saja, saudara. Sederhana, saudara. Ya, jadi mengasihi di sini, saudara, itu kan hukum yang paling utama dalam hukum Taurat. Ketika Yesus ditanya, Guru, hukum apa yang paling utama dan yang paling utama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, yang utama dalam hukum Taurat itu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Dengan kata lain begini, saudara, kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, jangan ngomong kita mengasihi Allah. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Itu buktinya. Itu sebabnya perintah Yesus sederhana. Kalau engkau benar-benar tinggal di dalam kasihku, maka kamu harus saling mengasihi. Dan inilah bukti daripada kasih itu. Jadi ini berbicara iman yang sejati. Bukan hanya sekedar kita percaya Yesus, kita andalkan Yesus, tapi kita juga lakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Enggak cukup hanya dengan mengandalkan dan percaya. Tapi ada buktinya. Apa buktinya kamu percaya? Apa buktinya kamu andalkan? Dengar perintahnya dan lakukan. Maka itulah bukti dari kita mengandalkan Yesus dan percaya. Nah, saudara, sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, keluarga yang sehat dan kuat harus terlihat bertumbuh dan berbuah. Dan ini akan bergantung pada setiap individu dalam keluarga itu. Itu sebabnya setiap individu
harus benar-benar bukan hanya saja sehat jasmani, tapi juga harus sehat rohani. Dan yang pertama, kita harus menyadari, siapapun kita saudara di tempat ini, saudara sadar, saudara itu sudah dipanggil oleh Allah. Saudara itu sudah dipilih oleh Allah. Dan ini bukan main-main loh saudara. Dipilih sebagai anak-anak kerajaan Allah loh saudara. Kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini saudara. Enggak mudah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Saudara, kalau nggak salah saya juga pernah cerita di sini saudara. Dulu waktu saya masih berbisnis saudara, karyawan saya itu sering diskusi dengan saya. Dia bilang, kok Freddy jadi Kristen kok enak amat ya. Saya bilang ya emang enak lah jadi Kristen. Kenapa kamu nggak mau jadi Kristen? Gampang amat, percaya aja langsung selamat. Saya bilang, siapa bilang gampang? Kalau gampang kan kamu udah jadi Kristen. Kalau gampang, semua orang di Jakarta ini jadi Kristen. Nggak gampang loh untuk jadi Kristen saudara. Kalau bukan dipanggil dan dipilih oleh Allah, nggak mungkin kita menjadi orang Kristen. Nggak mungkin kita bisa percaya. Buktinya bangsa Israel saudara. Yesus sendiri yang datang ke hadapan mereka. Yesus sendiri yang membuktikan mujizat-mujizat lewat kehidupan di dalam kehidupan mereka. Mulai air diubah menjadi anggur. Seperti Allah menyuruh Musa mengubah air menjadi darah. Dia menyembuhkan anak perwira dari jarak jauh. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian menyembuhkan mata yang buta, mencelikan mata yang buta, orang lumpuh berjalan. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Itu semua bisa dilakukan hanya oleh Allah, seperti Allah memberi makan jutaan orang bangsa Israel dengan 5 roti mana dari sorga. Kemudian Allah meredakan badai, seperti Allah membelah laut Teberau. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus, seperti Allah membangkitkan orang mati. Semua mujizat itu sudah disaksikan oleh orang Yahudi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka percaya enggak? Mereka menyalibkan Yesus, saudara. Itu sebabnya Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kecuali Bapa menariknya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kecuali Bapa mengaruniakannya. Tidak, dengan kata lain, nggak ada orang Kristen kalau bukan anugerah Allah, nggak ada. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita dipanggil bukan hanya menghabiskan kehidupan ini begitu saja, tetapi kita mau jadi anak-anak Tuhan, mau jadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah. Untuk bertumbuh dan berbuah, kita harus punya hati semangat seorang murid, saudara. Kita harus sungguh-sungguh belajar firman-Nya, kita harus mengerti firman-Nya, dan yang kedua, selalu taat dan setia lakukan. Apapun yang terjadi, jangan goyah, jangan bimbang. Lakukan saja apa yang Yesus inginkan. Melakukan perintahnya, mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Karena keluarga itu juga adalah tubuh Kristus, saudara. Jadi bukan tugas masing-masing, tapi tugas semua. Terlibat aktif, saudara. Dan inilah pola kehidupan keluarga yang sesungguhnya. Yang mau mendengar, merenungkan, dan mempelajari, dan melakukannya dalam kehidupannya. Maka percayalah, saudara. Masalah apapun dalam keluarga kita, kita pasti bisa melaluinya bersama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan ini. Mari kita belajar terus menjadi seorang murid yang sejati dengan selalu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa.